Bab 1653. Ini adalah putraku. Dua master setengah alam konsepsi dalam 2 detik berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kerugian besar bagi kota tiada batas. Kerugian besar yang sebenarnya. Bahkan tidak banyak master tingkatan ini di dunia. Dan saat ini, kota tiada batas telah kehilangan 2 orang. Tidak, ditambah tetua berambut putih yang dipaku, harusnya 3. Karena semua orang tahu bahwa tetua berambut putih pasti akan mati. Miley berjalan ke samping pria berbaju biru, berkata dengan lembut, marah. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, sedikit. Sambil berbicara, dia menatap Miley, tersenyum dan berkata, bagaimana perasaanmu? Miley berpikir sejenak, kemudian berkata, kamu ingin berargumen, tetapi mereka tidak ingin. Dan sekarang, mereka ingin berargumen, tetapi kamu sudah tidak ingin. Pria berbaju biru tertawa terbahak-bahak, apakah kamu tahu? Pemilik kota ini sebenarnya mengawasi tempat ini sejak awal, tetapi dia tidak muncul, apakah kamu tahu mengapa? Miley berkata, ingin mencari tahu kehebatanmu. Pria berbaju biru menggelengkan kepala dan tersenyum, mereka mengincar bocah kecil kita. Ingin mencari alasan untuk membuat masalah, kemudian merebut bocah kecil kita secara terang-terangan. Bocah kecil. Miley melirik si kecil putih, ternyata, bocah ini adalah dalangnya. Miley menggelengkan kepala dan tersenyum, kupikir kamu sangat terkenal sehingga tidak ada yang berani menyinggungmu. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, aku biasanya tidak menonjolkan diri. Miley. Tepat pada saat ini, sebuah suara dari dalam kota tiba-tiba terdengar, ketua sekte yang, masalah ini, kota tiada batas kami telah melakukan secara tidak adil. Pria berbaju biru melihat ke kejauhan, tersenyum dan berkata, keluar dan terima kematian. Begitu perkataan ini terdengar, pedangnya tiba-tiba terbang keluar. Sebuah aula besar di kejauhan runtuh, saat berikutnya, sebuah kepala berdarah terbang lurus ke atas. Satu lagi master setengah alam konsepsi jatuh. Melihat kondisi ini, wajah para pemilik kedai di pinggir jalan menjadi sangat pucat. Membunuh setengah alam konsepsi seperti membunuh seekor anjing. Beberapa pemilik kedai berbalik dan pergi. Tidak berani menginginkan harta karun itu lagi. Anggap saja kehilangan harta untuk menghindari bencana. Saat ini, pria berbaju biru tiba-tiba berkata, tunggu. Ekspresi para pemilik kedai membeku. Pria berbaju biru menatap si putih kecil, kembalikan pada mereka. Si kecil putih mengedipkan mata, menoleh dan menatap Miley. Kelopak mata Miley berkedut, sialan, untuk apa kamu melihatku? Pria berbaju biru menggelengkan kepala dan berkata, para pemilik kedai ini tidak bersalah, tidak boleh mengambil barang mereka, mengerti? Si kecil putih ragu sejenak, kemudian merentangkan telapak tangannya, beberapa energi ungu muncul di tangannya. Jelas, dia ingin menggunakan energi ungu untuk menukarnya. Pria berbaju biru melirik para pemilik kedai di sekeliling, energi ini adalah energi ungu harmoni, memiliki limpahan yang luar biasa untuk kalian semua, jika kalian bersedia menukarnya, kami akan menukarnya dengan kalian, jika tidak, aku akan mengembalikan barang-barang ini kepada pemilik aslinya. Tukar. Semua orang memilih untuk bertukar. Ini adalah energi ungu harmoni. Tidak hanya akan sangat bermanfaat bagi mereka, tetapi yang paling penting, ini akan sangat mudah untuk menukar dengan barang yang lain. Mereka memang menjual barang, tetapi tidak mudah untuk menjual barang ini, sedangkan energi ungu ini berbeda, benda ini sangat mudah untuk membeli barang lain. Karena barang ini berguna bagi mereka semua. Beberapa saat kemudian, para pemilik kedai itu menunjukkan senyum puas di wajah mereka,
karena pria berbaju biru telah memberi mereka banyak energi ungu harmoni, jauh melebihi harga benda ilahi yang mereka miliki. Saat ini, seorang pria paruh baya memberi hormat kepada pria berbaju biru. Terima kasih banyak, ketua sekte yang. Pemilik kedai lainnya juga memberi hormat satu demi satu. Sebenarnya, bahkan jika pria berbaju biru tidak memberikan mereka energi ungu, mereka tidak akan berani mengatakan apa-apa, tetapi pria berbaju biru memberikannya. Dan memberi banyak. Semua orang benar-benar berterima kasih. Pria berbaju biru menepuk pundak Mile dengan lembut, tersenyum dan berkata, "Ini adalah putraku." Maksudnya sudah sangat jelas. Semua orang melirik Mile, salah satu pria tua memberi hormat, "Kami mengerti." Saat ini, Mile memberi hormat. Ayahnya memiliki modal untuk membuat orang-orang ini menghormatinya, tetapi dia tidak. Karena dia tidak memilikinya, dia lebih baik tetap rendah hati. Saat ini, lelaki tua yang memimpin tersenyum, "Teman kecil, aku adalah Devon, tinggal di daratan Wirya. Kelak jika teman kecil membutuhkan sesuatu, beritahu saja, asal dalam batas kemampuan, aku tidak akan menolak." Orang-orang lainnya juga memperkenalkan diri satu demi satu. Ini adalah jodoh yang baik. Terkadang, seorang kenalan benar-benar merupakan jodoh yang baik. Beberapa saat kemudian, para pemilik kedai itu pergi satu persatu. Mereka tahu bahwa ini adalah masalah antara ketua sekte yang dan kota tiada batas. Mereka tidak mampu menyinggung pihak manapun. Pilihan terbaik adalah bergegas pergi, agar mereka tidak mendapat masalah. Dalam waktu singkat, jalanan menjadi sepi. Pria berbaju biru menatap tetua berambut putih yang terpaku di kejauhan. Tetua berambut putih belum mati, tetapi sudah sekarat. Merasakan pria berbaju biru menatap kemari, tetua berambut putih berkata dengan gemetar, "Tuan, mohon belas kasihan." Bermartabat. Dia juga ingin bermartabat, tetapi kekuatannya tidak memungkinkan. Setelah hidup selama bertahun-tahun, dia tentu saja tidak rela mati begitu saja. Seringkali, semakin lama seseorang hidup, dia akan semakin takut kematian. Pria berbaju biru menengadah menatap kejauhan itu, tersenyum dan berkata, "Penguasa kota tiada batas, apakah sekarang dia juga tidak keluar?" Saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang perlahan dari kejauhan. Wanita itu tidak tua, terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun, mengenakan gaun bermotif bunga dan kepang kecil yang dipelintir, terlihat sangat imut. Mile mengerutkan kening, apakah ini penguasa kota tiada batas? Wanita berjalan ke arah pria berbaju biru dan yang lainnya. Dia tersenyum, "Perkenalkan, aku adalah penguasa kota tiada batas, Gema." Pria berbaju biru hendak berbicara. Saat ini, Gema tiba-tiba menatap Mile, tersenyum dan berkata, "Tuan muda, bertemu satu sama lain adalah jodoh, aku punya benda yang cocok untukmu." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Di dalam telapak tangan adalah sebuah segel kecil seukuran telapak tangan. Mile melirik segel kecil itu, tersenyum dan berkata, "Nona, ini adalah masalah ayahku dan kalian, tidak ada hubungannya denganku, kamu berdiskusilah dengan ayahku." Gema mengedipkan mata, benda ini bernama segel ruang waktu. Dalam benda ini menyimpan sebuah ruang waktu khusus, 1 hari di dalam setara dengan 10 hari di dunia luar. Jika tuan muda menggunakannya untuk berkultivasi, itu tepat. Mendengar hal ini, ekspresi Mile menjadi serius dalam sekejap. 1 hari di dalam setara dengan 10 hari di luar. Perbedaan 10 kali lipat. Mile sedikit tergoda. Saat ini, Livy tiba-tiba berkata dengan serius, "Segel ruang waktu." Gema menoleh menatap Livy, tersenyum dan berkata, "Jelas, saat itu Dewa Ye memberitahu Nona tentang benda ini." Livy menatap Mile,
boleh memilikinya. Miley berkata dengan serius, benar-benar senjata dewa. Livy mengangguk, benda ini bukan milik alam semesta ini, benda ini berasal dari tempat lain. Tuan menyebutkannya beberapa kali saat itu. Dia sangat terkesan dengan benda ini dan pernah berpikir untuk membuat tiruannya, tetapi sebelum dia bisa membuatnya, orang dimensi asing sudah datang. Sambil berbicara, dia mengambil segel ruang waktu. Aku akan menyimpannya untukmu. Miley tercengang, sial, jadi kamu adalah Livy yang seperti ini. Melihat Livy menyimpannya, senyum di wajah Gemma semakin cerah. Dia menoleh dan menatap pria berbaju biru, memberi hormat, ketua sekte yang, apa yang terjadi hari ini adalah karena keserakahan pribadiku, harap tuan muda yang memberi hukuman. Miley melirik Gemma, wanita ini hebat. Datang dengan hadiah yang mengakui kesalahannya, bahkan tidak membuat alasan, dan menawarkan diri untuk memohon hukuman. Ini adalah wanita yang hebat. Pria berbaju biru tiba-tiba menatap Miley, bunuhkah? Bunuhkah? Mendengar hal ini, Miley tertegun. Senyum di wajah Gemma masih tetap ada, tetapi ada sedikit kewaspadaan di matanya. Bunuhkah? Apa artinya jika pria berbaju biru berani mengatakan hal seperti ini? Itu artinya pria berbaju biru ini sama sekali tidak peduli dengan kota tiada batas. Bukan itu intinya adalah dia bahkan tidak bisa merasakan aura dan kekuatan pria berbaju biru. Gemma menghela napas pelan di dalam hatinya, satu pikiran buruk menyebabkan akibat buruk, suatu jodoh buruk. Meskipun dia telah memikirkan akibat terburuk dalam hatinya, tetapi dia tidak ingin melangkah sejauh itu. Dia menatap Miley dan memberi hormat sekali lagi, Tuan muda, bolehkah masalah ini dilupakan? Miley menatap ayahnya, pria berbaju biru tersenyum, kamu putuskan. Putuskan sendiri. Miley berkata dengan serius, ayah, apakah kamu memiliki kekuatan untuk memusnahkan kota tiada batas ini? Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, hanya satu kata darimu, ayah langsung membuat kota ini menghilang mulai saat ini. Mengatakan dengan tenang, tetapi memancarkan kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Senyum di wajah Gemma berangsur-angsur menghilang. Miley bertanya lagi, ayah, menurutmu apakah aku memiliki kemampuan untuk memusnahkan kota tiada batas ini? Pria berbaju biru menggelengkan kepala, tidak. Miley tersenyum. Dia menatap Gemma, Nona, masalah ini bisa dilupakan. Gemma sedikit tertegun, kemudian memberi hormat lagi, terima kasih, Tuan muda. Miley menggelengkan kepala, berterima kasihlah pada ayahku. Gemma menatap pria berbaju biru, kemudian memberi hormat lagi. Dia menghela napas lega. Sebab akibat ini bisa diselesaikan, ini adalah yang terbaik. Pria berbaju biru menatap Miley, ada sedikit kelegaan di matanya. Sebenarnya, dia hanya ingin Miley mengubah jodoh buruk ini menjadi jodoh baik. Saat ini, Gemma tiba-tiba berkata, bawa naik. Begitu perkataan ini terdengar, seorang pria berjubah hitam muncul di tempat bersama seorang wanita. Wanita ini adalah wanita pemilik kedai sebelumnya. Ketika dia melihat situasinya buruk, dia sudah melarikan diri, namun dia tetap ditangkap oleh kota tiada batas. Gemma berkata, bagaimana senior akan menghukumnya? Pria berbaju biru melirik wanita pucat itu. Wanita berkata dengan suara gemetar, senior, mohon ampun. Pria berbaju biru melambaikan tangannya, lupakan saja. Gemma mengangguk, membiarkan pria berjubah hitam membawa pergi wanita itu. Pria berbaju biru menatap Miley, tersenyum dan berkata, aku membawamu ke sini kali ini untuk menunjukkan kepadamu beberapa master terbaik di alam semesta ini, juga untuk menunjukkan dunia kepadamu. Sambil berbicara, dia menatap Gemma, sejauh yang kutahui,
konferensi wacana akan dimulai dalam beberapa hari lagi, bukan? Gema tersenyum dan berkata, benar. Akan dibuka dalam 3 hari. Pria berbaju biru mengangguk, sisakan beberapa tempat untuk kami. Ada kilatan kegembiraan di mata Gema, sama sekali tidak masalah. Pria berbaju biru mengangguk, hendak berbicara, tepat pada saat ini, sebuah tawa keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Mana leluhur spiritual? Di mana leluhur spiritual? Haha. Mendengar hal ini, pria berbaju biru menengadah ke langit dan alisnya sedikit berkerut. Mendengar suara ini, wajah Gema menjadi muram. Si gila ini. Bersambung.